kali ini kembali lagi di matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kuartil untuk data yang tunggal. Jadi kuartil itu pengerjaannya sama dengan median. Kalau median itu adalah membagi data menjadi 2 sama besar, tapi kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada data seperti ini. Nah, kalau tengah-tengahnya dibagi 2 itu apa namanya? Ya, median ya, median. Baru membagi 2 sama besar. Tapi kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Tapi kita bagi lagi di sini. Nah, ini kan menjadi 2 ya. Ini lagi kita bagi. Jadi membagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang disebut dengan kuartil. Ini disebut Q1. Median itu atau Q2. Kemudian ini adalah Q3. Kuartil bawah, tengah, sama atas. Karena datanya dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka di sini adalah seperempatnya. Seperempat N-nya. Ini 2/4. 2/4 atau setengah ya. Kemudian ini adalah 3/4 ya. Jadi seperempat bagian 2/4 sama 3/4. Oke, kita ke rumus umumnya ya. Jadi I-nya ini mulai dari 1, 2, dan 3. Sama dengan X itu artinya data ke I/4. N plus 1. I-nya ini bisa berubah ya. Kalau ditanya Q2 berarti 2/4. Kalau tanya 1, 1/4. Kalau tanya 3, 3/4. Gini. Kuartil cuma ada Q1, Q2, Q3. X 1/4 N plus 1. Q2 berarti X 2/4 N plus 1. Q3 berarti X 3/4 N plus 1. Seperti itu rumusnya ya. Nah, ini digunakan jika nanti hasilnya adalah bulat. Kalau tidak bulat nanti hasilnya, kita ada rumus baru, yaitu XN ditambah D XN plus 1 min XN. Ini lanjutan rumusnya untuk mencari Q-nya ya. Ini lanjutannya ya. Jadi ada 2. Ini yang pertama, cukup kalian hafalkan 1 aja ya. Ya, kalau Q1 1/4, Q2 2/4, Q3 3/4. Oke, kita ke contoh soal saja untuk lebih mempermudah. Jadi misalkan ada data, misalkan contoh ya, kita langsung ke contoh. Diketahui datanya misalnya 4, 2, 4, ini sembarang aja ya. 6, 5, 7, dan 8. Jadi tentukanlah Q1, Q2, dan Q3. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, karena datanya diurutkan dari terkecil ke terbesar, berarti 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah datanya diurutkan, jadi kita hitung N-nya. N-nya berapa atau banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N-nya adalah 7. Sehingga Q1 berarti X ya. Rumusnya kan tadi I/4 ya. Atau kalau tanya Q1 berarti 1/4. Kemudian N-nya adalah 7 plus 1. Ya, ini ya rumusnya. Berarti X I/4 berarti 1/4. 1/4 7 tambah 1 8. Ya, berarti ini bisa dicoret-coret, dapat 2, berarti X2. X2 artinya data kedua. Kita hitung data kedua nilainya 1, 2. Berarti
4. Jadi Q1-nya adalah 4. Ini hasilnya bulat ya, kita bisa tentukan jadi 4 hasilnya. Kemudian Q2-nya sama, Q2-nya berarti X 2/4, 7 ditambah 1, berarti X 2/4 dikali 8. Ini bisa dicoret ya. 2 kali 2, 4. Berarti X 4 atau data keempat. Data keempat nilainya 1, 2, 3, 4. 5. Ya. Kemudian kita masuk ke X3. X3-nya berarti X 3/4, 7 tambah 1. Berarti X 3/4 dikali 8. Oke ya, X bisa coret 2. 2 kali 3, 6. X 6 artinya data ke-6. Data ke-6 nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7. Jadi Q1-nya adalah 4, Q2-nya adalah 5, dan Q3-nya adalah 7. Udah bukan? Nah, untuk cara cepatnya seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan cara cepat. Kita perhatikan datanya, sebaran datanya. Kalau lihat cara ini kan membagi 2 sama besar. Kalian bagi dulu 2 datanya sama besar. Itu tengah-tengahnya ya. Ini sama ini. Berarti tengah-tengahnya adalah 5 kan? Membagi 2 sama besar, median. Bentuk lainnya adalah Q2. Berarti di sini adalah Q2-nya adalah 5. Sama bukan? Nah, untuk berikutnya untuk nyari Q1 kan sama juga, dari sini ke sini dibagi 2. Tengah-tengahnya, cari lagi tengah-tengahnya antara 2, 4 sama 4, tengah-tengahnya 4. Inilah Q1. Q1-nya adalah 4. Dan ini lagi bagi tengah-tengahnya. Q3. Q3-nya adalah 7. Ya, benar 7. Ya, nggak nyampe 5 menit kalian ngerjain ya, sebentar banget. Tapi ini hanya untuk data yang ganjil. Ya, karena tengah-tengahnya pasti 1. Kalau data genap dia 2 ada tengah-tengahnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ya, ke contoh soal untuk data yang genap. Oke, untuk data yang genap kita lanjutkan. Misalkan ada data seperti ini ya. Ada contohnya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah hitung dulu datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti N-nya 14. Sama ya, cek dulu apakah datanya sudah terurut. Ini kebetulan sudah terurut. Berarti ini datanya genap. Oke, N-nya 14. Berarti Q1-nya caranya sama seperti tadi. Berarti X 1/4, 14 ditambah 1. Berarti X 1/4 dikali 15. Nggak bisa dicoret ya, jadi kalian kalikan aja. X 15/4. Oke, berapa 15/4? Kalian bisa pakai pecahan campuran atau pecahan desimal. Jadi 4 kali berapa mendekati 15? 4 kali 3, 4 kali 3 12, 12 berarti sisa 3. Jadi X3 3/4 atau X-nya 3,75. Ya, kalau kalian pakai pecahan desimal 3,75. Nah, kita lihat di sini hasilnya tidak bulat ya. Kalau tadi kan X2 langsung kita bisa tentukan. Ya, kalau tadi itu adalah X2 langsung kita bisa tentukan. Tapi kalau ini kan X-nya 3/4. Dimana kan letak 3/4? Ya, kita tidak bisa. Berarti kita gunakan cara berikutnya. Ya, cara berikutnya itu adalah berarti XI-nya sama dengan XN ditambah dengan D. XN plus 1 dikurangi XN. Ini rumusnya. X 3/4 berarti X3
ditambah 3/4. Ya, berarti xn-nya x3 ditambah 3/4. Xn plus 1, kalau xn-nya adalah 3 berarti tambah 1 berarti x4 dikurangi x3. Oke. X3-nya berarti 1, 2, 3. Itu nilainya 4. 3/4. X4-nya 1, 2, 3, 4. 4. X3-nya tadi adalah 4. Oke, berarti 4 ditambah 3/4. 4 kurangi 4, 0. Ya, 4 ditambah berapapun dikali 0 hasilnya 0. Sehingga hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 4. Paham ya? Oke, kita cari Q2-nya. Nah, Q2-nya juga sama. Berarti X 2/4 14 ditambah 1. Ya, berarti X 2/4 dikali 15. Berarti X 30 dibagi 4. Berapa 30 dibagi 4? X 7,5 ya, atau 7,5 boleh. 7,5 ya. Dimana X 7,5 hasilnya ini nggak bulat lagi ya, berarti kita pakai rumusnya. Q2-nya lagi, berarti ini kan artinya X7 ditambah 0,5 ya, ini X7 ditambah 0,5. Berarti di sini X7 ditambah 0,5. Berarti Xn plus 1, berarti di sini X8 dikurangi X7. Nah, X7-nya nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ditambah 0,5, X8-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. X7-nya tadi 7. 7 ditambah 0,5 dikali 0. Berapapun kali 0, 0. Jadi hasilnya adalah 7. Paham ya? Berikutnya lagi. X3-nya. X3. Di X 3/4 dikali 14 ditambah 1. Berarti X 3/4 dikali 15. Ini sama dengan X 15 kali 3, 45/4. Bisa pakai pecahan atau desimal? Boleh pakai pecahan campuran. 4 kali berapa mendekati 45? 4 kali 11. 11 kali 4, 44, sisa 1. X 11 1/4, atau kalian kalau mau ngitung pakai desimal bisa X 11,25. Sama aja, mau pakai yang mana aja boleh. Ini hasilnya masih ada pecahannya ya, atau nggak bulat, berarti kita pakai rumus 1 kali laginya. Berarti X 11 ditambah, mau pakai 1/4 boleh, 0,5 boleh. Mau pakai 0,5 boleh, 0,25 boleh. 0,25. Di sini X 12 sesudahnya dikurangi sebelumnya. Oke, X 11 nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 ditambah 0,25. X 12-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 dikurangi 8. Berarti 8 ditambah 0,25 dikali 1. 8 ditambah 0,25. Hasilnya 8,25. Ya, sama saja. Mau pakai 1/4 boleh juga. Mau pakai 1/4 bisa. Berarti X 8 ditambah 1/4. Ini X 12 dikurangi X 11. Boleh aja ya.
X8 nilainya 8 ditambah 1/4, ini 9 kurangi 8. Ya, 8 ditambah 1/4 dikali 1, sama aja. 8 ditambah 1/4, 8 1/4. Sama aja ya, ini mau 8 1/4, 8,25 itu sama. Ya, jadi Q1 nya itu 4, Q2 nya itu 7, Q3 nya itu adalah 8,25. Oke, demikian, semoga membantu ya. Jadi kalau hasilnya tidak bulat seperti ini, jadi kalian gunakan cara satunya lagi seperti ini. Ya, jika hasilnya tidak bulat. Ya, jika hasilnya tidak bulat, gunakan ini. Kalau hasilnya bulat langsung saja ya, misalnya X2, nanti langsung kalian dapat hasilnya data kedua. Kalau 2 1/2, pakai cara ini. Ya, jika tidak bulat, pakai cara yang ini. Oke, demikian, semoga membantu.